alhamdulillah sudah ditetapkan tatanan adatnya dan salah satu bagian tatanan adat Kampung Silolaut yang sudah diamanahkan dipetuakan oleh Atuk Syekh Ramadan Alang. Sejak beliau membuka kampung ini sekitar tahun 1885-an. Masa dibukanya daerah ini itu adalah merupakan pusat kerajaan jin Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ahoy. Hai kawan-kawan berbagi dimanapun berada di seluruh penghujung atau di seluruh penjuru negeri. Salam dari kami dari kota kecil di penghujung bumi. Saya Wen Sirawan dari bagibagiseru.com. Kali ini bersama narasumber yang sangat istimewa. Sebelum jauh pembahasan kita tentang apa peran beliau saat ini di sini, kita juga memperkenalkan bahwa Bagi-bagi Seru merupakan online radio digital broadcasting pertama di Asahan. Nah, mudah-mudahan ke depannya radio ini menjadi salah satu sumber informasi dan sumber edukasi untuk warga Asahan dan seluruh penjuru negeri. Nah, bersama kami di sini ada Bapak Haji Ibrahim Ali bin Syekh Haji Muhammad Ali Silau atau lebih dikenal dengan Tuan Syekh Silau Laut II. Nah, itu merupakan ayah Anda dari Pak Haji Ibrahim Ali. Nah, beliau merupakan pemangku adat di Silau Laut dan juga zuriat keturunan Tuan Syekh Silau dan juga merupakan pimpinan dari jamaah tarekat Satariyah. Ya. Nah, karena kali ini ada acara besar di sini, Pak. Biasanya ini setiap tahun ada. Acara itu adalah pesta adat Tuan Syekh Silau Laut, Hari Raya Mamoncak Silau Laut, Obat Kampung Silau Laut. Nah, kita pengen tahu kenapa orang rame-rame di sini. Ada beberapa perguruan kelihatannya, Pak, bajunya sama-sama, pencak silat segala macam. Nah, kita ingin tahu banyak. Nah, kita butuh informasi lebih jauh. Kali ini mungkin beberapa hal atau informasi yang akan kita gali merupakan tentang bagaimana sebenarnya sejarah dari diadakannya pencak silat ini, Pak. Sejarah diadakannya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara adat memoncak Kampung Silau Laut, kalau kami dulu lebih populer Hari Raya Moncak. Hari Raya Moncak. Nah, ini sudah dilaksanakan setiap tahunnya sejak mungkin sudah ratusan. 139 tadi dengar. 139 tahun. Jadi artinya sejak berdirinya Kampung Silau Laut oleh Atonda Syekh Haji Abdurrahman bin Naudalang, acara ini dilaksanakan setiap tahunnya. Belum pernah absen. Belum pernah, kecuali waktu Covid lah. Oh, Covid. Ada Covid, ada 1 tahun 2 tahun itu tidak dilaksanakan. Acara ini alhamdulillah sudah ditetapkan tatanan adatnya dan salah satu bagian tatanan adat Kampung Silau Laut yang sudah diamanahkan dipetuakan oleh Atuk Syekh Ramadan Alang. Sejak beliau membuka kampung ini sekitar tahun 1885-an. 1800-an ya? Iya, udah 1 abad lebih berarti. Ya, udah 1 abad lebih. Dan dimulai dia membuka kampung ini mulai dari Pematang Brohol ke Silo Bonto sekarang, Silo Baru. Kemudian bertahap di Pekan Selasa pernah di situ. Oh, pernah juga. Kemudian ke Kampung Pinang, baru terakhir di sini. Tukan Manda, di lokasi sekarang ini. Yang dulu dikenal sesuai dengan penjelasan ayahanda dulu bahwa ini adalah Pulau Ular. Pulau Ular. Itu ular yang benar-benar ular. Dan mungkin juga entah kerajaan Siluman Ular, kita nggak tahu. Siluman, ya, Pak, ya. Tapi di berbatasan dengan ini ada di berbatasan kampung ini sekitar dari lebih kurang 1 kilo 500 meter dari sini, berbatasan dengan wilayah Lubuk Buluh Cina, hutan larang Buluh Cina. Nah, itu kami dari dulu sudah diberitahu itu hutan larang Buluh Cina yang dulu masa dibukanya daerah ini itu adalah merupakan pusat kerajaan jin Islam. Pusat kerajaan Bunian yang rajanya Islam. Kemudian sudah Atuk Rahman membuka kampung ini. Sejak beliau merambah hutan ini, yang waktu itu kawasan hutan Silau ini merupakan hutan belantara yang masih perawan,
yang dikenal keangkerannya dan masih kosong, tidak masuk di bawah wilayah daripada perkebunan Belanda di masa itu. Diberikan mandat oleh Tuan Syekh, oleh Kerajaan Asahan, maka masuklah Syekh Rahman membuka kampung ini dan melaksanakan tirakat munajat Allah selama 40 hari 40 malam. Berkhalwat kemudian menaklukkan seluruh makhluk astral yang ada di daerah Silau Laut ini. Yang Silau Laut ini kawasannya mulai dari Batu Pikir, Tamun Tulang, sama berbatasan dengan di daerah Lubuk Palas. Lubuk Palas. Iya, Lubuk Palas. Itulah Batu 8 itu, Batu 8 termasuk? Batu 8 sebagian situ. mungkin. Sebagian. Kalau diambil garis lurus dari Batu Pikir, berarti itu garis lurus ke sana. Berarti itu tanah yang diserahkan atau yang dihibahkan sama sama Syekh Rahman. Masa itu, dan beliau kemudian melakukan satu peraturan di kampung ini, pantangan pelarangan dan lain sebagainya ditatan di dalam rangkuman hukum-hukum adat di Silau Laut. Jadi dituakan, diamanahkan kepada anak cucu, terutama kepada kami diamanahkan sebagai anak cucu garis laki-laki untuk melaksanakan acara ini sampai hari ini sebisa-bisa dan saya mungkin. Itulah asalnya ada acara memoncak ini. Sebenarnya ini acara memoncak di dalam lahiriahnya sebagai nampak pencak silat. Ya, dan ada 3 hal saya lihat di sini, bahwa pertama ada acara ritual khusus. Yang keduanya tujuannya silaturahmi. Karena masih dalam bulan yang biasanya diadakannya acara ini sebenarnya seminggu sesudah Idul Fitri. Masih lambat. Di bulan Syawal ya? Bulan Syawal. Kalau dulu kami kecil-kecil 4 hari, 5 hari. Dan ini semasa kami masih kecil-kecil, hutan belantara lagi Silau ini masih sunyi tahun 60-an 70-an. Ini acara yang ditunggu-tunggu masyarakat. Iya, event-event tiap tahun ya. Anak-anak acara yang ditunggu-tunggu, diimpikan kapan dilaksanakan acara memoncak ini. Iya benar. Sehingga kalau tidak dilaksanakan waktu itu dengan cepat, masyarakat sudah gelisah. Ada rasa kekurangan di hati masing-masing, sehingga selalu di mana-mana jumpa kapan memoncak, bila memoncak, bila memoncak. Itulah. Jadi kami sebagai zuriat bertanggung jawab untuk melaksanakan ini sampai hari ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan. Jadi secara silaturahmi, karena dulu Syekh Rahman ini mempunyai banyak murid. Calon raja, calon panglima, dulu di sini, ditatar, dididik di sini dengan beberapa ilmu semasa itu, ilmu kedajayaan, semua dalam persilatan, ilmu beladi dan lain sebagainya. Yang keduanya, ini acara ini adalah silaturahmi antar murid-murid Syekh Rahman dulu, jemaah-jemaahnya, apalagi pesilat-pesilat, pendekar-pendekar yang banyak belajar kepada beliau masa itu, panglima-panglima di pesisir timur, raja-raja dan seluruh pendekar-pendekar, para sepuh mengambil belajar di sini. Dan semasa waktu acara memoncak ini jumpa di sini untuk silaturahmi. Itu satu. Secara acara ritualnya, nanti waktu ada penutupan. Itu rangkaian acaranya ada. Penutupan nanti. Ini kita sebagaimana petua dan dari almarhum dulu, kita mengingatkan. Sebenarnya banyak ini makhluk astral yang hadir. Yang kalau nggak ada yang bisa kita semata ini rame berbau. Kita sebagaimana disampaikan Tuan Dalu, kita menyampaikan, mengingatkan mereka, seluruh makhluk astral, seluruh binatang buas yang mungkin ada di kampung Silau ini, untuk khususnya untuk tidak berbuat keonaran, tidak memangsa manusia, tidak mengganggu manusia, tidak mencederai manusia, walau binatang buas, walau makhluk astral lainnya, untuk tetap patuh kepada Allah sebagaimana kita adalah makhluk Allah. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Itulah dia fungsi kita Syekh Rahman waktu itu, untuk mengingatkan makhluk yang ada di sini, khusus Silau Laut. Tetapi pada umumnya adalah pesisir timur Sumatera, bahkan Pulau Sumatera. Nah, kira-kira Pak, dari berbagai tujuan yang dilaksanakan tadi, misalnya kayak silaturahmi segala macam, apakah ada misalnya efek lain kalau misalnya pagelaran ini tidak diadakan gitu Pak? Kalau kata Bapak tadi kan misalnya ketika COVID itu ditiadakan, tapi sebenarnya mungkin ada ya Pak? Ada, kami seadanya. Seadanya aja, tidak sebesar ini gitu. Tidak. Tapi tetap harus ya Pak diadakan. Jadi kalau misalnya untuk acara seperti ini Pak, ini kan
pesilatnya sepertinya bukan hanya dari Solo Laut. Kira-kira yang paling jauh atau yang pernah datang itu dari mana aja, Pak? Ya dari Deli Serdang, dari Medan, bahkan pernah juga dari Patani. Oh, Thailand. Iya, dan sebenarnya banyak pesilat kita yang dari Singapura, dari Thailand, Patani, dari Kuala Lumpur, Malaysia, dan negara-negara tetangga kita dan provinsi lain dari Riau, Palembang itu ingin untuk hadir. Kesini ya, Pak. Tetapi karena keterbatasan kita, fasilitas dan lain sebagainya, kita belum mampu. Tapi mudah-mudahan kalau ada perhatian dari pemerintah daerah tempat itu dia. atau provinsi atau pusat, nggak ada salahnya kita buat untuk lebih silaturahmi di antara kita. Jadi kalau untuk tamu-tamunya sendiri, Pak, selain pesilat-pesilat dari berbagai daerah tadi, tamu-tamunya sendiri apakah ada dari kalangan artis barangkali kan, atau dari kalangan pemerintahan? Kira-kira tamu-tamu yang datang ini, Pak, yang paling yang paling bergengsi lah kita bilang, tamu yang pernah hadir di sini siapa, Pak? Itu dari kepala atau pejabat pemerintahan daerah lah. Oh, pemerintah kabupaten. Provinsi ada juga, Pak? Provinsi, seluruh instansi dari militer, TNI. Oh, tahun lalu juga kita ingat bahwa tahun lalu Ustaz Abdul Somad juga hadir ya, Pak? Iya, hadir. Tokoh nasional. Dia pulang kampung. Pulang kampung ya. Iya. Ustaz Abdul Somad pulang kampung. Tokoh nasional juga ada di sini ya, Pak, kayak seniman gitu ada juga. Ada. Karena kita lihat, Pak, di sini selain dari pencaksilat, kayaknya udah ada berbagai perkembangan nih. Ada yang jual tengkulu, ada yang pameran keris, ada yang seniman juga itu, Pak. Apakah memang inisiatif dari mereka semua atau memang ini ada rangkaiannya? Kami menganjurkan karena juga ada semua sebagian praktisi di Sumatera Utara, bahkan di Nusantara ini kita punya hubungan satu rahim. Dan mereka menampilkan semua hasil karya. Macam di sana ada bahan antik, bahan pusaka lama itu ditampilkan sebagian baru itu. Artinya mengangkat bahan-bahan khasanah. Budaya Nusantara kita. Kita kaya sejarah kerajaan masa dulu. Dan nggak salah, saya juga berharap di masa yang akan datang bukan hanya praktisi tapi seluruh masyarakat bisa menampilkan event di sini untuk menambah ekonomi karya masyarakat Silo Laut umpamanya. UMKM ya, Pak? Iya, UMKM ya? Tenun atau karya hasil dari bahan-bahan kita di sini. Berarti, Pak, harapan ke depan mungkin untuk acara ini selain nanti kita akan bahas harapan Bapak lebih besar apa, mungkin harapan ke depannya ini jadi perhelatan yang bisa mungkin seminggu kali ya, Pak? Boleh jadi. Iya kan, seminggu mungkin UMKM. Satu hari kita buat acara secara itu adatnya, nggak salah kita laksanakan kali di mana nanti lokasinya kita tambah lagi. Puncaknya pas ini, Pak. Puncaknya sini. Nanti kita buat lagi event yang lain. Seru kayaknya mengundang banyak masyarakat untuk anak muda juga kreatif kan. Iya, karena kebetulan di Silo Lautnya juga potensinya kita lihat banyak. Jadi kemungkinan akan lebih besar lagi, Pak, ke depannya. Itu harapannya ya, Pak. Karya seninya, olahraganya. Nah, ada lagi satu hal yang menarik, Pak, di sini. Kalau beberapa tahun ke belakang kita pernah saksikan bahwa ada beberapa pemencak atau pesilat datang dari luar, termasuk salah satunya dari Persatuan Silat Tanah Air lah itu kan, yang ketuanya Bapak Haji Prabowo waktu itu kan. Sekarang nggak tahu Mbak ketuanya siapa. Waktu itu ada pesilat-pesilat wanita ingin tampil. Nah, itu tentang itu seperti apa, Pak? Karena ada dengar-dengar tidak boleh tampil. Nah, jadi daripada ini kan klarifikasi kita kan, daripada salah paham. Bagaimana? Salah satu dalam ini kan di samping acara seni budaya olahraga, ada acara ritual khusus. Memang waktu itu sudah diamanahkan ditabukan perempuan. Ditabukan ya. Untuk tampil di gelanggang ini. Tapi nggak ada salahnya kalau memang dari sini sesudah ini kalau sesuai eventnya bisa ditambah waktunya. Nggak masalah kita buat gelanggang nanti ya, beda ya, Pak. Beda. Bukan acara sakral di utamanya ya, Pak? Bukan ya, jangan di sini, entah besoknya di sana. Kayak pra acara lah gitu. Iya, pra acara. Ini sebagai untuk utamanya, kemudian bisa dibuat di hari-hari entah besoknya atau dalam 3 hari itu. Berarti ini jadi PR, Pak, untuk pemerintah kita supaya kita sendiri yang bergerak ya, Pak. Maksudnya enggak keluarga Tuhan saya sendiri. Jadi ada keterlibatan kolaborasi ya, Pak. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan anak muda setempat. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi boleh silakan ayo kita. Kalau bisa juga dari presiden juga turun. Insyaallah. Ya itu ini bukan menjilat ya, Pak, ya kan? Bukan menjilat tapi harapan ke depan. Harapan kita. Iya. Jadi kalau kita bertanya tentang Bapak ini harapan secara pribadi lah, Pak.
Ya. Ke depan kan kita nggak tahu dengan eranya digital sekarang Pak. Betul. Video segala macam, TikTok, Instagram segala macam, apalagi seperti radio online ini juga akan ada live streaming videonya juga. Jadi apa harapan Bapak ke depannya untuk acara ini bisa ke penjuru negeri gitu Pak? Ya. Karena mungkin ini kita tahu acara ini ada di Selo Laut, Ya. tapi kan mungkin melalui visual audio, video, Ya. acara ini bisa sampai ke luar negeri. Insya Allah. Nah harapannya bagaimana Pak kira-kira? Harapan Bapak secara pribadi dan secara luas harapannya untuk acara ini? Kita berharap terutama kita di kampung ini, terutama generasi mudanya bisa turut aktif untuk menggalakkan kembali grup-grup atau kelompok-kelompok perguruan persilatan, terutama kemudian sama-sama kita dengan pemerintah daerah untuk bekerja sama bagaimana caranya, dan terutama yang penting itu bisa kerjasamanya bantuan. Nah itu dia yang penting ya Pak. Kalau nggak ada itu nggak jalan ya Pak. Iya benar. Iya, Tapi kalau kita sepakat, iya, insya iya. Allah bisa. Karena seingat saya Pak, beberapa tahun yang lalu juga ketika tidak ada saluran dari mana-mana, Ya, kita bisa Pak. Bisa, kita sama kan. Tapi ya tetap ada yang butuh ya Pak. Iyalah. Iya, iya benar-benar. Jadi harapan ke depan itu pertama ya Pak. Atau ada harapan-harapan lain supaya acara ini lebih besar mungkin Pak? Ya tadi mungkin salah satunya itu karena ada bantuan dana ya Pak. Ya. Nah, kalau harapan untuk pemencak juga kayak Ya. perguruan ya kan Pak, harus kita ditambah. Tidak hanya di Selalu Laut perguruan ini, tapi di daerah lain, terutama di Asahan, Batubara, di Provinsi Sumatera Utara, Nusantara ini, tolong beri bantuan kepada setiap perguruan. Iya benar. Pemerintah daerah harus menggalakkan desanya masing-masing yang punya bakat di dalam itu. Jadi setiap tahun mereka bisa ngirim pesilatnya ke sini ya Pak. Bisa lebih berkualitas lagi. Terus kemudian mungkin pesannya yang tersirat tentang akomodasi dan fasilitas ya Pak. Kalau misalnya pesilat-pesilat dari luar, apalagi yang dari luar negeri misalnya mau datang, itu sebenarnya pemerintah harus turut serta ya Pak. Seharusnya. Kalau kita sendiri di kampung ini Pak, kira-kira apalah yang fasilitas bisa kita sediakan misalnya kalau misalnya ada tamu-tamu jauh datang? Ya sekadar konsumsi lah. Iya ya, sekedar makan minum ya Pak. Nah, kalau untuk penginapan mungkin bisa kita di rumah penduduk. Rumah ya. Nah, macam kita dulu kan waktu MTQ bisa. Kalau MTQ ada Pak nasi umat Oh, namanya. nasi umat. Di sini juga pernah nasi umat. Oh, iya, pakai dulu. nasi umat Semua ada bantuan dari pemerintah daerah, kita ngambil nasi umat. Wah luar biasa. Alhamdulillah, gotong royong. Gotong royong tadi ya Pak. Iya. Ya itu solidnya warga Selo Laut itu. Warga Selo masih eksis. Selo Laut kompak. mendunia. Itu jadi slogan Pak. Selo Laut Insya mendunia Allah. itu Amin. akhirnya menjadi Asahan mendunia, Iya. Sumatera Utara mendunia, Indonesia mendunia jadi. Iya, anak muda lah. Iya. Jadi ini Pak pesan Bapak lah ini untuk anak-anak muda Iya. di Selo Laut, di Asahan dan di penjuru negeri ini Iya. untuk pelestarian budaya gimana Pak? Silakan yang punya bakat jangan takut, jangan apa namanya? Dipendam bakatnya. Jangan dipendam bakatnya, jangan minder, tapi tampilkan. Apalagi ajang di sini kami membebaskan seluruh aliran persilatan, keahlian, silakan didemonstrasikan. Yang penting sesuai tadi ya Pak, Yang sesuai etika adat tadi ya. Etika tadi hanya perempuan ini yang boleh, Iya. belum boleh. Belum boleh main apa silat di gelanggang Di ini gitu kan. gelanggang. Mungkin di gelanggang yang Tapi beda kan bisa. nanti boleh bisa saja jadi kita ya. buat di tempat yang Iya. agak tidak di sini tapi di dekat sini. Iya, iya. Kita kan banyak apa sudah. Insyaallah. Kalau secara rangkaian acara Pak, selain pencaksilat ini apakah ada, maaf cakapnya Pak, ritual-ritual khusus dari sebelum acara sampai sesudah acara? Kalau ini kan misalnya rangkaian acara paling kata sambutan. Apakah ada rangkaian-rangkaian sebelumnya Pak? Ada. Waktu tadi pembukaan gelanggang. Perumbukan gelanggang, Kemudian nanti waktu penutupan. penutupan. Itu sebagai apa Pak? Tanda kita bersyukur kepada Allah, tanda Pertama. kita bersilaturahmi kepada makhluk lain juga. Kita memohon kepada Allah terutama keselamatan dan apa namanya dijauhkan daerah ini dari bencana, dari gangguan. Apapun cinta seluruh makhluk adalah milik Allah, makhluk Allah. Iya. Jadi kita hanya memberikan peringatan kepada mereka, membuat syarat-syarat agar mereka tidak untuk sesuai dengan petua dari almarhum Atok dulu kita buat. Iya, iya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah ini dapat terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah ini terbukti sudah ratusan tahun kami selalu berdiri sampai hari ini. Alhamdulillah tak pernah orang di sini dimakan harimau, Wah, tidak pernah orang di sini ditelan buaya. karena Selo Laut ini terkenal dengan hutan dulu ya Pak, Pada hutan belantara hutan ya. kita hutan rawa, banyak buaya, banyak ular besar, dan ini masih alhamdulillah masih dilindungi Allah.
Kalau untuk efek dari kalau misalnya ini ditiadakan Pak. Kalau tadi kan mungkin efek secara kemasyarakatan, secara sosial gitu. Silaturahmi jadi nggak ada di tahun itu gitu kan. Tapi kalau secara maaf cakapnya lah Pak gitu kan. Secara mistisnya adakah efek yang terjadi Pak? Kalau misalnya ini tidak ada. Dulu pernah juga kami lalai. Lalai terlambat atau lalai tidak Terlambat. Oh terlambat diadakan? Iya waktu itu. Tidak bulan Syawal gitu? Tidak bulan Syawal juga, tapi terlambat waktu itu karena ada banyak hal, terutama masa-masa di zaman Jepang apa itu, semua penduduk seperti kena teror. Oh, teror Terutama sama. binatang buas, seluruh makhluk asal lainnya terang-terangan. Itu maka dijaga jangan sampai terjadi lagi. Karena risiko besar. Dan Nah itu butuh dilestarikan terus ya? Iya, lestarikan. Kita bertanggung jawab, tanggung jawab moral kami sebagai anak cucu yang mengatur tentang hal ini tetap melaksanakan sebisa-bisa saya mampunya. Nah menarik sekali kawan berbagi semua dimanapun berada di penjuru negeri, kita berada di Silau Laut ini juga merupakan salah satu pelestarian budaya juga dengan diadakannya ini Pak. Karena selain pencaksilat juga di sini ada beberapa lagi rangkaian adat ya Pak. Ada. Makanya itu Silau Laut sebenarnya ini kita kepo sebenarnya kan, pengen tahu sebenarnya banyak tapi nanti. Nah di selanjutnya kita akan ada banyak lagi wawancara atau diskusi dengan Insya Allah. Bapak, kembali kita bertemu. Insya Allah panjang umur ya Pak, sehat Insya Allah, selalu. amin. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut. Amin ya Allah. Kedepannya banyak pesilat yang datang dari penjuru negeri, kemudian UMKM sejahtera, Ya, amin. ekonomi Bagus. berkembang ya Pak. Masyarakat Bagus. selalu aman, damai. Iya, aman damai masyarakatnya. Nah, kawan berbagi semua, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ibrahim Ali selaku pemangku adat Zuriat Warsa Silau dan juga pimpinan dari Jamaah Tarekat As-Satariyah. Beliau sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog, berdiskusi dan berbagi informasi kepada kita di sini. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan edukasi ya Pak, mendapatkan informasi yang valid pastinya, karena beliau adalah salah satu tokoh agama, tokoh masyarakat di Silau Laut. Jadi tidak ada lagi sekarang bahasa katanya-katanya, ini dari beliau langsung. Jadi saya Wen Sirawan, mungkin kali ini kita sudahi dulu wawancara dengan Bapak Haji Ibrahim Ali. Di lain kesempatan kita akan bertemu lagi insya Allah Pak. Iya. Salam dari kami, salam dari kota kecil di penghujung bumi. Kami dari Bagi-Bagi Seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.